Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gilman Maula. Nomor pokok mahasiswa 02181011319. Dalam tugas manajemen pemasaran dalam bentuk format video. Saya di sini akan menjelaskan tentang tingkatan produk hierarki nilai pelanggan. Yang pertama ada core benefit. Apa sih yang dimaksud dengan core benefit? Core benefit merupakan manfaat inti, merupakan layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Dalam produk handphone, manfaat dasarnya adalah pelanggan dapat menjalin komunikasi jarak jauh tanpa waktu yang lama dan cara yang rumit. Bayangkan saja, sebelum ada handphone, kita ingin berkomunikasi jarak jauh sangatlah rumit. Kita harus pergi ke wartel untuk mengantri, biayanya pun tidak murah. Semenjak ada handphone, manfaat inti itu terpenuhi dan menjadi dasar untuk komunikasi jarak jauh tanpa waktu yang lama dan cara yang rumit. Yang kedua, ada basic produk. Basic produk atau yang bisa disebut juga dengan produk dasar merupakan perwujudan dari manfaat inti. Produk dasar HP adalah meliputi layanan telepon tanpa kabel dan dapat dibawa kemana-mana tanpa kabel. SMS yang lebih mudah dan cepat daripada mengirim surat. Expected produk. Produk yang diharapkan merupakan sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika membeli produk ini. Setelah berhasil memasarkan HP dengan layanan telepon dan SMS tanpa kabel, produsen HP menambahkan layanan kamera pada produknya sesuai dengan harapan pembeli yang ingin mengabadikan momennya tanpa perlu membawa HP dan kamera secara terpisah. Jadi di dalam HP itu sudah ada kamera dan tidak terpisah, jadi sangat efektif. Dan harganya juga pun sangat efisien. Selanjutnya ada augmented product. Produk tambahan merupakan penambahan pada produk yang melebihi harapan dari pelanggan. Jadi suatu pelanggan mempunyai ekspektasi terhadap sebuah produk itu. Semakin lama produk HP semakin canggih dan bahkan pelayanannya melebihi dari harapan pembeli yang bisa disebut ekspektasi, yaitu dengan ditambahkannya akses layanan internet. Jadi kita bisa mengakses internet 24 jam dari handphone. Kan zaman dahulu kita bisa mengakses internet hanya melalui komputer dan itu juga masih terbatas wifi-nya hanya di tempat-tempat tertentu. Yang selanjutnya adalah potensial produk. Produk potensial yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Jadi, potensial produk itu mempunyai ekspektasi mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Contohnya, dalam produk HP, produk yang potensial adalah ditambahkannya layanan-layanan chatting dan video call. Kita sekarang tidak hanya bisa melakukan telepon seluler hanya suara, tapi kita sekarang bisa melalui video call melihat orang dengan jarak jauh, sensitif terhadap gerakan. Dan dahulu kita memakai keypad, sekarang kita memakai touchscreen di dalam HP dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perusahaan. Selanjutnya akan dibahas contoh produk yang menggambarkan 5 tingkatan di atas. Kali ini saya akan membahas tentang jasa penerbangan PT Garuda Indonesia Persero Terbuka. Pasti kalian sudah mendengarlah perusahaan penerbangan PT Garuda Indonesia. Yang pertama, manfaat inti core benefit adalah jasa atau manfaat yang dibeli pelanggan. Contoh, jasa angkutan penerbangan. Dengan adanya pelayanan penerbangan, konsumen bisa mencapai tujuan dengan cepat dan pelayanannya pun sangat nyaman. Di dalam manfaat inti ini berbeda-beda dengan maskapai yang lain. Di dalam Garuda,
Di dalam perusahaan penerbangan Garuda, dia mementingkan kenyamanan. Berbeda dengan AirAsia, dia hanya mementingkan tujuan dengan harga efisien. Yang kedua adalah produk dasar. Basic product adalah mengubah manfaat produk menjadi produk dasar. Contoh, di dalam pesawat ada kursi, majalah, AC, kamar kecil. Jadi di dalam kabin pesawat itu sekarang sudah ada bermacam-macam. Kita bisa menonton TV dari kita bisa menonton film dari tempat kursi kita di depan. Kita bisa melonjorkan kaki kita ke depan. Dan yang selanjutnya adalah 3. Produk yang diharapkan. Expected product adalah suatu set, atribut, dan kondisi biasanya diharapkan dan disetujui pembeli ketika mereka membeli produk. Contoh, ketika kita membeli produk, expected produk, ingin menggunakan jasa penerbangan Garuda, kita mendapatkan ketenangan, tempat duduk yang lembut atau tidak keras dan bersih, dan pelayanannya pun sangat nyaman, dari pramugara sampai penjamuan makanannya pun. Yang keempat, produk yang ditingkatkan. Augmented product adalah produk yang memenuhi keinginan pelanggan itu melampaui harapan mereka. Contoh, online, check-in service yang memuaskan. Yang dimaksud dengan servis yang memuaskan adalah pelayanan yang cukup memuaskan, dan check-innya pun tidak serumit mungkin. Sekarang kita check-in bisa menggunakan online, tidak harus mengantri kepada bandara. Yang kelima, produk potensial. Potensial produk adalah yang mencakup semua peningkatan dan transportasi yang akhirnya akan dialami produk. Contoh, kita bisa memesan tempat duduk VIP atau yang bisa disebut kelas bisnis. Sekian dari saya penjelasannya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, salah gaya dalam membawakan presentasi ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.